Halo guys, balik lagi sama aku Voka Agnanta. Hari ini aku mau bahas tentang olahraga woodball guys. Ada yang udah tahu belum apa itu woodball? Yuk aku jelasin. Olahraga woodball atau bola kayu pertama kali ditemukan di Taiwan pada tahun 1990 oleh Ming Hui Wang dan Guang Zhuyong. Permainan woodball ini hampir mirip dengan permainan golf. Namun, lubang hole digantikan dengan gawang kecil gate dan apabila bola woodball tersebut dipukul dengan mallet, bola akan menggelinding dan tidak seperti dengan bola golf yang kalau dipikul akan melambung. Peralatan woodball tersebut disempurnakan dan aturan main pun segera dibuat. Maka pada tahun 1993 permainan olahraga tersebut diresmikan dengan nama woodball. Pada tahun 1995 woodball mulai diperkenalkan ke negara lain. Dan pada tahun 1999 olahraga woodball diresmikan sebagai salah satu kejuaraan olahraga pendukung dalam Olimpiade Asia. Setiap pemain harus menyelesaikan pertandingan dari mulai fairway pertama sampai dengan fairway ke-12 atau kelipatan sesuai dengan yang ditetapkan. Dan hasil akhir ditentukan oleh jumlah hitungan pukulan dalam pertandingan. Dalam hal pemain tidak menyelesaikan pertandingan pada satu fairway manapun atau tidak dilanjutkan pertandingan, maka hasilnya tidak akan dihitung. Nah, udah paham kan teman-teman? Ada yang pernah dengar pembuatan sapu dari sedotan bekas nggak guys? Aku bakal jelasin pakai bahasa Inggris nih biar keren. Dengerin ya. A straw broom is easy to make, and the project is one that would be fun to do with the kids or as a great back to nature project that would be ideal for a group activity at a craft fair or other special event. But have you wondered how people make a broom with their hands? Here we will explain to you how to make broom. Things you will need: a straw, a stick as handle, twine or wire for binding, a knife for finishing touches. Handles can be ordered from supplier store that is nearby. Next, clean your straw so it is free from dust and debris. Shaking bits loose without using water, which can cause your broom to mold. Then divide straw into dense pairs, equal bunches. Make sure that ends on one side or even. Hold the bundle together thickly and wrap it securely with twine. The tighter the bundle, the stronger your broom will be. Repeat the step with the remaining. Tie together the gathered bundle using wire or twine, ensuring that the bundle are secured as thickly as possible. If you want a flat broom for us on floor or hearth, place straw bundles side by side. If you want to, you can sharpen the end of your handle so it can be passed into the center of your bundle straw. And secure it thickly to prevent your broom head from going out from the handle. Cut the ends of straw if you want them evenly. Gimana guys, keren nggak?
Nah, penggunaan limbah plastik ini dapat membantu kita menjaga kebersihan lingkungan bersama. Kita seharusnya melakukan secara bergotong royong. Di zaman modern seperti sekarang ini, banyak sekali masyarakat yang menghilangkan rasa semangat kegotong royongan. Di Indonesia sendiri sangat mengedepankan nilai-nilai demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi ketuhanan yang Maha Esa, demokrasi kemanusiaan yang adil dan beradab, demokrasi persatuan Indonesia, demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan demokrasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu, gotong royong harus ditanamkan agar mencapai tujuan yang diinginkan bersama dan menciptakan masyarakat yang sejahtera. Coba bandingkan saja dengan dulu. Dulu masyarakat sering sekali bergotong royong bersama untuk membangun fasilitas umum mereka. Bergotong royong tidak boleh hilang begitu saja, karena bergotong royong itu adalah bagian dari nasionalisme kita. Dengan melakukan bersama, kita juga akan lebih cepat menyelesaikan permasalahan. Kita bakal lanjut bahas masalah kependudukan nih guys. Banyak masalah yang terjadi karena kependudukan yang tidak merata. Masalah kependudukan juga termasuk masalah sosial, karena terjadi di lingkungan masyarakat atau sosial. Karena terjadi hal tersebut, hal ini menyebabkan terbentuknya dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah perubahan atau pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Ketiga hal tersebut dikenal dengan istilah unsur-unsur dinamika penduduk. Pertumbuhan penduduk secara umum dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pertumbuhan alami, pertumbuhan migrasi, dan pertumbuhan penduduk total. Ada beberapa faktor masalah yang menyebabkan munculnya masalah kependudukan. 1. Persebaran penduduk yang tidak merata. Penduduk yang tinggal di wilayah negara kita tidak merata. Ada daerah yang sangat padat, namun ada juga daerah yang sangat jarang penduduknya. 2. Pertumbuhan penduduk yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh angka kelahiran lebih tinggi dibandingkan dengan angka kematian. 3. Kualitas penduduk rendah. Indonesia memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Ini mempengaruhi kualitas dan mutu penduduk Indonesia. Masyarakat Indonesia kurang memiliki keahlian dalam keterampilan dalam bekerja. Faktor tersebut menyebabkan dampak negatif yang banyak, contohnya seperti pengangguran, polusi udara, kemiskinan, kurangnya tempat tinggal, dan lain-lain. Untuk itu, pemerintah membuat program KB untuk mengontrol populasi penduduk. Dalam ajaran sosial gereja, sejak perkembangan industri modern, para pekerja yang selanjutnya disebut buruh berjubel ke kota-kota besar tanpa jaminan masa depan yang pasti, maka timbullah berbagai masalah. Di antaranya adalah upah yang tidak adil, ketidakpastian tempat kerja, hak mogok, dan lain-lain. Para buruh tidak memiliki kekuatan untuk melawan sistem perusahaan yang cenderung merugikan mereka sendiri. Pada mulanya, gerakan organisasi yang melindungi para buruh adalah komunis. Akhirnya ada imam-imam yang memulai melibatkan diri dalam pastoral kaum buruh. Kemudian, para paus pun mulai mengeluarkan ensiklik-ensiklik yang memuat ajaran sosial gereja, khususnya seruan-seruan untuk berlaku adil bagi sesama dalam banyak bidang. Arti dan makna ajaran sosial gereja. Ajaran sosial gereja adalah ajaran gereja mengenai hak dan kewajiban berbagai anggota masyarakat dalam hubungan dengan kebaikan bersama dalam lingkup nasional maupun internasional.
Tanggapan gereja terhadap fenomena atau persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat manusia yang bentuk himbauan, kritik, dan dukungan. Ajaran sosial gereja bersifat lunak bila dibandingkan dengan ajaran gereja dalam arti ketat, yaitu dogma, dengan kata lain ajaran. Sosial gereja merupakan bagian keprihatinan gereja terhadap dunia dan umat manusia dalam wujud dokumen yang perlu disosialisasikan. Karena masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia beragama bervariasi, dan ini dipengaruhi oleh semangat dan kebutuhan zaman. Maka tanggapan gereja juga bervariasi sesuai dengan isu sosial yang muncul. Belum pada bosan kan guys? Lanjut dengerin cerita yuk. Dek jaman biyen ana salah sawijining desa. Ana mbok rondo sing urip dhewe ora ana anak utawa sedulur. Amarga urip dhewe mbok rondo mau kepengin duwe anak. Saben dina mbok rondo ndonga awan bengi ing ngarsane Gusti supaya diwenehi anak. Dheweke yakin menawa panjaluke bakal dikabulke dening Gusti. Tanpa sakngertine mbok rondo, anggone donga awan bengi ing omahe kuwi mau keprungu buta ijo sing kebeneran lewat sakcedhake kono. Buta ijo banjur nyeluk mbok rondo supaya metu saka omahe. Mbok rondo kaget ngerteni ana buta ijo ijone ngarep omahe. Sawise ora miris maneh ngerteni buta ijo sing gedhe tur medeni kuwi, si buta ngomong menawa bisa nulungi menehi anak. Mbok rondo bungah atine krungu kandhane buta ijo kuwi mau, lan nyuguhi kabeh penjaluke buta ijo menawa diwenehi anak tenan. Panjaluke buta ijo yaiku menawa anake mbok rondo wis gedhe dijaluk arep dipangan. Sakbanjure buta ijo iku menehi wit timun mas sing kudu ditandur mbok rondo. Sawise buta ijo kuwi mau lunga, mbok rondo nandur wiji timun iku ana kebone. Wiji kuwi dirumat lan diopeni kanthi gemati, disiram, diresiki sukete lan dirabuk supaya cepet tukul. Sawise tukul lan dadi wit timun kang subur, wit timun iku mau wis padha uwoh. Ing antarane akehe woh timun ana salah sijine timun kang nganeh-nganehi. Rupane kuning emas lan gedhene saguling. Timun iku banjur pecah lan ing jero timun mau ana bayi manusane. Mbok rondo bungah atine amarga penjaluke kepengin duwe anak wis kelaksana. Mbok rondo ngucapake syukur marang Gusti amarga dongane wis dijabah. Bayu iku mau wadon. Pakulitane resik alus kaya kulit timun. Amarga lair saka timun sing kuning kaya emas. Bayi wadon kuwi mau dijenengake Timun Mas. Sawise Timun Mas ngancik dewasa, mbok rondo kelingan janjine karo buta menawa arep menehake Timun Mas. Mbok rondo dadi susah atine. Rina wengi mbok rondo ndonga supaya entuk pitulungan saka Gusti. Salah sawijining wengi, mbok rondo ngimpi ketemu pertapa ing Gunung Gandul. Pertapa kuwi mau sing bisa nulungi supaya Timun Mas ora dijipuk sang buta. Isuke, mbok rondo lunga menyang Gunung Gandul kaya impene. Sawise ketemu karo pertapa kaya ing impene, mbok rondo disangoni buntelan kanggo Timun Mas. Pertapa kuwi mau menehi pitutur piye carane supaya Timun Mas bisa oncat saka bebaya ngadepi sang buta. Sawise ngucapke matur nuwun, mbok rondo pamitan mulih.
Tekan omah mbok rondo menehi butelan kang cacahe 4 lan dituturi piye carane nggunakake. Mbok rondo ngangkon timun mas lunga saka omah lan mlayu sak cepet-cepete. Sakwise iku buta ijo kang arep njupuk timun mas teka ing omahe mbok rondo banjur nesu ngerteni timun mas wis ora ana. Buta ijo nesu lan ngamuk. Kebone mbok rondo dirusak banjur bengok-bengok ngoyak timun mas. Amarga buta ijo jangkahe amba, sedhela wae timun mas wis meh kasih koyak. Timun mas banjur nguncalake buntelan sing isine wiji timun. Dumadakan dadi kebon timun kang akeh woh timune. Buta ijo mandeg lan mangan timun sing katon seger-seger kuwi mau. Sawise timune entek, sang buta ijo kelingan menawa ngoyak timun mas. Buta ijo banjur ngoyak timun mas maneh sing wis mlayu tekan adoh. Lagi sedelok wae sang buta ijo wis meh kasil ngoyak timun mas. Buntelan sing isi dom terus dioncalke timun mas. Dumandake dadi alas pring sing ngalangi playune buta. Tapi sedelok wae buta ijo kasil bisa metu saka alas pring kuwi mau. Timun mas banjur nguncalke buntelan kang isine uyah lan malih dadi segara kang amba lan jero. Buta ijo nglangi ing segara kuwi mau tetep ngoyak timun mas lan kasil mentah saka segara. Timun mas arep kasil koyak meneh. Banjur nguncalake buntelan kang pungkasan. Buntelan kang isine trasi malah dadi segara lendut kang jero. Buta ijo kacemplung lan kangelan mentah saka lendut kuwi. Pungkasane buta ijo kang ngoyak timun mas iku mati ing jero segara lendut. Timun mas akhire selamat lan urip tentrem karo mbok rondo. Nah, gimana guys ceritanya, seru kan? Lanjut bahas masalah limbah plastik lagi ya guys. Di awal tadi kita juga sudah bahas pakai bahasa Inggris tentang limbah plastik, yaitu sedotan. Kita bisa memperindah daerah sekitar kita dengan membuat pot bekas dengan cara daur ulang. Hal ini juga cara mengurangi sampah plastik. Pertama-tama, siapkan alat bahan untuk membuat pot bekas. Siapkan botol bekas ukuran 2 liter, spidol biasa, spidol permanen, paint pen, pisau cutter, gunting, cat akrilik, kuas, tanah untuk di dalam pot, tanaman kecil untuk di dalam pot. Sekarang kita akan memasuki tahap membuat pot bekas. Pertama, lepaskan plastik label pada botol, lalu bersihkan terlebih dahulu bagian lengketnya. Potong dan bentuk botol sesuai pola menggunakan gunting pada bagian yang sulit dipotong dan dibentuk, gunakan pisau cutter agar lebih rapi. Setelah bentuknya dibuat dan sudah rapi, maka hapus tanda pola yang sudah dibuat menggunakan spidol biasa tadi. 3. Buat lubang kecil tempat resapan air dengan cutter pada bagian bawah botol. Selanjutnya, warnai botol yang sudah dibentuk itu menggunakan cat akrilik. Disarankan mewarnai dengan warna dasar dulu, misalnya putih, kuning, dan pink polos. Biarkan hingga kering terlebih dahulu. Jika kamu sudah memastikan warna dasarnya telah kering, gambar wajah dengan paint pen dan spidol permanen. Setelah selesai digambar, diamkan lagi dan tunggu sampai kering. Ketika sudah kering, masukkan tanah dan tanaman ke dalam pot. Sekarang kita tinggal menjual pot tersebut dengan perhitungan BEP. Yang pertama, menghitung BEP unit. Biaya tetap atau harga per unit, biaya variabel per unit. BEP unit 24.000 per 12.000 dikurangi 8.000. BEP unit
24.000 per 4.000. BEP unit sama dengan 6 unit. Kemudian mencari BEP rupiah. BEP rupiah 24.000 per 1 kurangi 4.000 per 12.000. BEP rupiah sama dengan 24.000 per 1 min 0,25. BEP rupiah 24.000 per 0,75. BEP rupiah sama dengan 32.000. Nah, udah selesai nih guys. Ketemu lagi di podcast selanjutnya ya guys. Saya Voka, pamit dulu, bye.